Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal yang berkaitan dengan aplikasi kesebangunan yang kedua. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah Cantika dan teman-temannya mendapat tugas untuk mengukur tinggi pohon. Tanpa harus memanjatnya, mereka menggunakan tinggi bayangan pohon sebagai tolak ukur. Didapati tinggi bayangan pohon saat itu ialah 2,5 meter. Pada saat yang bersamaan, Alsa yang memiliki tinggi 1,6 meter berdiri pada satu garis yang sama dengan pohon. Didapati tinggi bayangan Alsa adalah 1,0 meter. Di sini kita diminta untuk menentukan berapakah tinggi pohon sebenarnya. Nah teman-teman, sebelum kita menentukan tinggi pohon yang sebenarnya, coba kita tulis dulu ya apa yang diketahui di soal. Pada soal dikatakan bahwa tinggi bayangan pohon saat itu ialah 2,5 meter. Tinggi bayangan pohon di sini kakak namakan sebagai PB, yaitu 2,5 meter. Pada saat yang bersamaan, Alsa yang memiliki tinggi 1,6 meter. Nah, 1,6 meter di sini merupakan tinggi Alsa sebenarnya. Berarti boleh nih kakak namakan sebagai AS, yaitu 1,6 meter. Di sini dikatakan juga bahwa didapati tinggi bayangan Alsa adalah 1,0 meter. Nah, tinggi bayangan Alsa kakak namakan sebagai AB, yaitu 1,0 meter. Kita diminta untuk menentukan tinggi pohon sebenarnya. Tinggi pohon sebenarnya di sini kakak namakan sebagai PS. Berarti kita ingin menentukan berapa sih nilai PS tersebut. Nah, gimana sih caranya? Caranya adalah teman-teman sekarang coba perhatikan gambarnya. Di sini 1,6 meter sebagai AS, 1,0 meter sebagai AB, dan 2,5 meter sebagai PB. Di sini jika kita tarik garis lurus dari ujung bayangan Alsa ke tinggi Alsa di sini, kakak tarik ya. Seperti ini akan kita dapati segitiga siku-siku. Kemudian di sini jika kita tarik garis lurus dari ujung bayangan pohon ke tinggi pohon seperti ini, di sini juga akan kita dapati segitiga siku-siku antara pohon dengan bayangannya. Berarti kalau kakak gambarkan ulang akan seperti ini teman-teman. Di sini seperti ini. Ini adalah AB atau tinggi bayangan Alsa dan di sini adalah AS atau tinggi Alsa sebenarnya. Kemudian kita gambarkan juga pohonnya nih, segitiga siku-siku pada pohon. Nah, ini adalah PB dan ini adalah PS. PS adalah tinggi pohon sebenarnya dan PB adalah tinggi bayangan pohon. Nah, jika kita lihat di sini, kedua segitiga siku-siku ini merupakan sebangun. Ini berarti untuk menentukan nilai dari PS-nya, kita bisa menggunakan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini jika kita lihat, AS bersesuaian dengan PS. Berarti dapat kakak tuliskan AS per PS sama dengan AB bersesuaian dengan PB. Berarti AB per PB. Kemudian coba kita masukkan nilai-nilainya. Di sini AS tinggi Alsa sebenarnya adalah 1,6 meter per PS tinggi pohon sebenarnya yang ingin kita tentukan nilainya. AB adalah tinggi bayangan Alsa yang nilainya adalah 1 meter dan PB adalah tinggi bayangan pohon yang nilainya adalah 2,5 meter. Di sini kedua ruas coba kita kalikan dengan 2,5 PS. Di sini juga kita kalikan 2,5 PS. Seperti ini.
2,5 PS dibagi PS yaitu 2,5. 2,5 dikali 1,6 nilainya adalah 4. Sama dengan 2,5 PS dibagi 2,5 nilainya adalah PS. PS dikali 1 nilainya adalah 1 PS. Ini berarti kita dapati bahwa tinggi pohon sebenarnya adalah 4 meter. Berarti nih jika kita lihat pilihannya, di sini 4,0 meter adalah option yang C. Berarti untuk soal nomor 1 di sini jawaban yang tepat ialah C, yaitu 4,0 meter. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah Pak Ahmad memiliki sebidang lahan berbentuk jajar genjang dengan ukuran 50 kali 25 meter, seperti pada gambar di bawah ini. Sebagian lahan ditanami tomat dan di sekeliling tanaman tomat dibuat jalan setapak dengan lebar 1 meter. Jika lahan dan taman sebangun, keliling taman adalah... Nah teman-teman, pada soal nomor 2 di sini kita diminta untuk menentukan keliling taman. Ini berarti kita perlu menentukan terlebih dahulu ukuran dari taman tersebut. Nah, pada soal dikatakan bahwa lahan berbentuk jajar genjang dengan ukuran 50 kali 25 meter. Di sini jika teman-teman perhatikan gambarnya, 50 meter di sini merupakan panjang lahan yang kakak namakan dengan PL. Dan 25 meter di sini sebagai lebar lahan yang kakak namakan dengan LL. Nah, di sini adalah tamannya, taman. Dengan panjang kakak namakan sebagai PT dan lebarnya kakak namakan sebagai LT. Di sini kita belum mengetahui nih teman-teman ukuran dari panjang tamannya dan lebar dari tamannya. Namun pada soal dikatakan bahwa lahan dan taman sebangun. Ini berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari lahan dan taman ialah sama besar. Di sini jika kita perhatikan, panjang taman dapat kita ukur nih, yaitu panjang dari lahannya dikurang dari jalan setapaknya. Karena panjang lahan 50 meter berarti 50 dikurang 1 meter dikurang 1 meter. Berarti 50 dikurang 1 dikurang 1. Yaitu berapa? 50 dikurang 2, 48 meter. Nah, selanjutnya untuk mengukur atau mengetahui lebar dari tamannya, kita bisa menggunakan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini jika kita perhatikan, panjang lahan bersesuaian dengan panjang taman. Ini berarti PL per PT. Sama dengan di sini LL adalah lebar lahan. Lebar lahan bersesuaian dengan lebar taman. Berarti LL per LT. Nah, selanjutnya coba kita masukkan nih angka-angkanya. PL di sini nilainya adalah 50 meter per PT. PT di sini adalah panjang taman. Yang kita dapati nilainya adalah 48 meter. Berarti 50 dibagi 48 sama dengan lebar lahan yaitu 25 meter per lebar taman. Yaitu LT. Sekarang kedua ruas kakak kalikan dengan 48 LT. Di sini juga kakak kalikan 48 LT. 48 LT dibagi 48 nilainya adalah LT. LT dikali 50 berarti 50 LT. LT sama dengan 48 LT dibagi LT yaitu 48. 48 dikali 25 nilainya adalah 1200. Kemudian di sini kedua ruas kita bagi dengan 50 dibagi 50. 50 LT dibagi 50 maka nilainya adalah LT
Di sini 1200 dibagi 50 nilainya adalah 24. Berarti kita dapati lebar dari tamannya adalah 24 meter. Nah, selanjutnya di sini kakak tulis deh. LT-nya adalah 24 meter. Nah, teman-teman, pada soal nomor 2 kita diminta untuk menentukan keliling taman. Ini berarti kita jumlahkan sisi-sisi dari ukuran taman tersebut. Berarti di sini kakak tuliskan KT sama dengan 2 dikali 48 ini ditambah 2 dikali 24. Kakak ulang ya, 2 dikali 24. 2 dikali 48 nilainya adalah 96, ditambah 2 dikali 24 nilainya adalah berapa nih? 48. 96 ditambah 48 nilainya adalah 144 meter. Ini berarti keliling taman kita dapati nilainya adalah 144 meter. Nah, jawaban yang tepat di sini pada soal nomor 2 ialah option yang C, yaitu 144 meter. Gimana nih teman-teman? Semoga sudah paham ya soal-soal yang berkaitan dengan aplikasi kesebangunan. Jangan lupa juga teman-teman kerjakan soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Oke, sampai di sini dulu ya. Dadah!